Oh, bisa dimulai. Wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Maimun SAG MHI. Yang saya hormati Sekretaris LP2M. Yang saya hormati Ketua Pusat Penelitian dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, serta Bapak Ibu dosen YIN Madura yang saat ini sedang menghadiri sosialisasi dan progress report pendaftar bantuan penelitian dan pengabdian serta teknis penggunaan Litab Dimas dan Sipol pada pagi hari ini. Marilah kita buka sosialisasi pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 kepada Bapak Dr. Maimun SAG MHI, dipersilahkan. Saya ya. Halo. Monggo Pak Warek ya. Siap. Monggo Bapak. Monggo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Eri? Kalau ada kedengaran, tak usah Pak Eri. Jelas, jelas Pak. Saya sedang Jelas. Jelas Pak Warek, di monggo. luar kota ini. Monggo dilanjut, jelas Pak Warek. Jelas ya? Jelas. Baik. Yang saya hormati Bapak Rektor YIN Madura, Ketua LP2M YIN Madura, Haji Masyhur Abadi, Sekretaris dan Kepala Pusat Lingkungan LP2M YIN Madura, serta para dosen peneliti YIN Madura yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam satu kegiatan yang diinisiasi oleh LPM. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua LPM yang juga saya hormati, tentu pada siang hari ini adalah salah satu upaya, ya, salah satu ikhtiar dari kawan-kawan LP2M untuk memberikan layanan yang terbaik terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen dan tenaga fungsional lainnya di lingkungan YIN Madura. Salah satu yang sudah digagas adalah bagaimana memperbaiki sistem aplikasinya untuk mempermudah dan sekaligus memperkuat serta memperkokoh jaringan di lingkungan YIN Madura sehingga nanti semua hasil yang dilakukan oleh dosen dalam penelitian maupun pengabdian masyarakat bisa terekam dengan baik sehingga bisa sekali-kali diakses kalau dibutuhkan oleh masing-masing dosen. Maka kemarin ketika LP2M maksud saya ingin melakukan perbaikan-perbaikan terhadap aplikasi Sipol ini, saya sangat mendukung dan meminta dengan khusus kepada teman-teman TPD agar benar-benar dilayani dengan baik sehingga kawan-kawan bisa terlayani dengan baik juga. Jadi ke depan hal-hal demikian ini menjadi perhatian kita semua dengan skema digitalisasi yang mungkin layanan-layanan kita ke depan ini sudah semuanya akan diarahkan berbasis digital. Nah, tentu apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan LPM, LP2M maksud saya, ini harus diimbangi dengan semangat teman-teman peneliti, teman-teman dosen, ya baik dari pimpinan di tingkat rektorat sampai ke dosen di beberapa di fakultas yang ada ini
harus diimbangi dengan semangat untuk menambah kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kita lakukan selama ini. Kalau bisa kembali ke belakang, ya, saya melihat secara kuantitas penelitian kita masih terbilang sangat rendah, ya. Buktinya tahun 2022 hanya ada 8 yang bisa lolos dari 18 proposal, ya. Ada sekitar 247 dosen kita, tapi penelitian kita atau proposal yang masuk hanya 18. Jadi masih belasan. Ini yang menurut saya masih sangat lemah, masih sangat penting untuk kemudian kita tingkatkan bersama-sama seiring dengan semangat teman-teman pengelola penelitian, dalam hal ini adalah LP2M, ya, yang saya katakan tadi harus diiringi dengan semangat kawan-kawan dosen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitiannya. Jadi saat ini tentu kita sangat membutuhkan tidak hanya kualitas, tapi juga kuantitas, Bapak Ibu sekalian. Karena sangat dibutuhkan ketika akreditasi. Dosen kita sangat banyak, tapi nihil hasil penelitian yang yang bisa di submit atau bisa diterima outcome-nya di beberapa jurnal itu. Makanya mari kita bersama-sama dengan segala upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman LP2M ini harus disambut dengan baik juga oleh kawan-kawan dosen untuk bersama-sama mengusulkan proposalnya. Jadi kalau saya melihat ikhtiar teman-teman LP2M untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sudah sering dilakukan. Salah satunya kemarin dengan melakukan semacam diklat penyusunan proposal, ya, selama 3 hari yang dilakukan di Larangan kalau tidak salah itu. Meskipun masih sepi peminat menurut saya. Jadi yang merasa belum paham terkait dengan proposal masih sangat sedikit. Tapi anehnya proposal yang masuk itu juga masih sangat sedikit. Artinya bahwa bisa disimpulkan bahwa teman-teman dosen saya melihat masih belum punya giroh, ya, belum punya kesadaran penuh terhadap tugas dan fungsi selaku dosen, selaku jabatan fungsional dosen, ya, di mana adalah tridharma perguruan tinggi. Sementara ini dosen masih melakukan tugas dikejar, belum banyak yang kemudian mengembangkan penelitian apalagi pengabdian kepada masyarakat. Ini belum terlihat secara konkret, ya, beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu harapan kita selaku pimpinan, mari kita bersama-sama memaksimalkan segala potensi yang ada, segala potensi dan sumber daya, baik sumber daya pendanaan maupun sumber daya manusia yang ada, untuk betul-betul dimaksimalkan agar memberikan kebaikan yang maksimal juga kepada institusi kita, YAIN Madura, yang insya Allah dalam waktu dekat akan menjadi WIN Madura. Saya kira itu dari saya, Pak Eri. Saya ditunggu kawan-kawan ini harus berangkat melanjutkan perjalanan. Kasihan nunggunya ini. Ya, intinya tetap saya ikuti sampai selesai insya Allah, ya. Tetap kita dorong kawan-kawan untuk menulis, masih ada waktu sampai deadline terakhir di pertengahan bulan ini. Mari kita bersama-sama baik secara individu maupun secara kolektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 YAIN Madura. Selanjutnya, sambutan dari LP2M yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris LP2M kepada Bapak Dr. Eri Haryanto MH. Dipersilahkan. Terima kasih, Bu Iko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Rektor YAIN Madura, Wakil Rektor 1 Bapak Profesor Dr. Maimun Amin. Ya. Selamat atas pencapaiannya dan bisa jadi role model para Wakil Rektor, para dekan, para kaprodi, kalap,
pejabat struktural, serta seluruh sejawat dosen dan tenaga fungsional. Ini yang kami undang pada Zoom ini juga melibatkan tenaga fungsional di IAIN Madura. Tentu ini ada maksud dan tujuan bahwa juga tenaga operasional nanti akan dilibatkan dalam penelitian. Yang pertama menyampaikan salam dari Ketua LP2M yang baru lusa kemarin baru datang dari Mekah Al-Munawwarah, dan salam kepada Bapak Ibu belum bisa bergabung karena masih jet lag mungkin ya. Ada beberapa poin yang akan disampaikan pada pagi menjelang siang yang nanti akan dikomandani oleh Kapus Penelitian Bapak Dr. Ainur Rahman dan Kapus Pengabdian kepada Masyarakat Pak Dr. Muhammad Khalid, yaitu salah satunya adalah sosialisasi sekaligus percepatan, karena sejak dibuka satu bulan yang lalu yang mengirimkan proposal masih sangat minim. Menurut bocoran ini penelitian baru 6 dan PKM ini baru 2. Ini kan tentu angka yang masih sangat minim bandingkan dengan calon peneliti dan pengabdi di IAIN Madura yang jumlahnya hampir 240. Jadi kalau seumpamanya hanya ada 7 calon peneliti dan pengabdi, maka ini tidak sampai 10%. Jadi diharapkan nanti walaupun penutupan batas submit untuk Litab Dimas itu tanggal 13 April, yang Sipol 13 April dan yang Litab Dimas itu 10 April. Ini diharapkan setelah acara sosialisasi ini 48 dosen yang hadir di sini bisa untuk mengirimkan ke tiga jenis ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun di edaran itu jadi 1, mohon nanti ditelaah lagi, bisa dipahami lagi bahwa ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah penelitian Sipol. Nah, ini kan penelitian Sipol. Sipol itu adalah penelitian kebijakan atau penelitian tahap 2 setelah kemarin penelitian Litab Dimas. Terus yang kedua adalah PKM. PKM ini PKM dan publikasi Bapak Ibu. Jadi ada pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah. Ini Bapak Ibu nanti bisa dipahami di edaran Diktis ataupun tentang sosialisasi pembukaan bantuan pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah. Kalau di Diktis itu klasternya lebih dari 10 klaster yang bisa diambil, baik sampai short course. Ini juga perlu dioptimalisasikan. Selain di Diktis, itu ada yang klaster satker. Di satker itu kami membuka klaster 2 PKM dan publikasi itu ada buku ajar dan juga ada buku referensi. Kalau yang buku ajar, kita inginnya lebih memperkuat karakter pengabdian untuk lebih menggelorakan moderasi Islam, sedangkan tanpa menanggalkan ruh dari madurologi yang sudah disepakati oleh Senat
bahwa ini akan menjadi penciri distingsi dari penelitian ataupun pengabdian di Yayan Madura. Jadi dua hal ini diharapkan acara sosialisasi ini bisa mengingatkan kembali dan Bapak Ibu segera untuk mensubmit ke 3 jenis bantuan yang akan dibuka kurang dari 1 minggu lagi, yaitu tanggal 10 dan tanggal 13 April. Mungkin ini yang bisa disampaikan oleh kami. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sekretaris LP2M YIN Madura. Selanjutnya akan dilaksanakan pemaparan terkait progress report pendaftar bantuan penelitian yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian YIN Madura kepada Bapak Dr. Ainur Rahman Hidayat, SSM HUM, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Iko sebagai pembawa acara pada kesempatan siang hari ini. Saya ini diminta oleh Pak Eri untuk menyampaikan apa ini ya? Pengumuman sudah selesai ya, sudah saya sampaikan. Mungkin yang apa namanya yang perlu saya sampaikan pertama bahwa update penelitian sampai kemarin hari Selasa tanggal 4 April ya 2023 itu baru ada 6 dosen yang submit ya ke SIPOL. Dari jumlah dosen yang 200 lebih itu baru ada 6 dosen yang baru submit. Nah, itu sebagai informasi awal kepada para dosen untuk tadi mencermati sambutan Bapak Warek 1 untuk kita bersama-sama memenuhi tagihan indikator kinerja utama rektor, terutama rasionalisasi jumlah pendaftar penelitian dibandingkan dengan jumlah dosen. Itu masih sangat jauh. Nah, maka mudah-mudahan tahun ini bisa dipenuhi dengan proporsional. Kemudian berikutnya bahwa di jadwal pengumuman pendaftaran PKM dan penelitian, para Bapak Ibu dosen sudah pada bahwa penelitian itu dimulai dari kemarin tanggal 14 Maret bulan yang lalu, kemudian akan berakhir pada tanggal 13 April. 13 April yang akan datang. Jadi tersisa 9 hari lagi. 9 hari lagi penelitian akan ditutup. Ya mudah-mudahan sipolnya masih terus bagus, terus bisa menyertai Bapak Ibu dalam mensubmit proposalnya. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan dari beberapa pertanyaan Bapak Ibu dosen sebelum submit itu tentang jumlah anggota ya. Ini karena eranya sedang era refocusing, pendanaan kita terbatas, maka anggota juga saya batasi. Dengan jumlah anggota cukup 1 orang saja, baik dari unsur mahasiswa maupun atau dari unsur tenaga fungsional. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal lihat desain penelitian saja, desain penelitian di halaman 28 ya.
halaman 28, halaman 11 dari 28 halaman, pengumuman PKM dan penelitian. Itu tentang jumlah anggota. Kemudian lampiran-lampiran proposal penting untuk dibaca kembali di pengumuman agar tidak ada yang tertinggal ketika submit penelitian. Nah, hal-hal lain saya kira sudah cukup jelas di pengumuman itu ya. Nah, kemudian yang harus ditekankan kembali adalah soal tema dan subtema yang ada di halaman 5 pada pengumuman. Betul-betul harus ada kreasi untuk berpikir lebih dibandingkan biasanya ketika menulis proposal karena harus ada keterkaitan antara linearitas keilmuan Bapak Ibu dosen dengan tema subtema kemaduraan ditambah lagi dengan linearitas keprodian. Jadi 3 hal itu menurut saya penting untuk ditekankan karena bagaimanapun juga Bapak Ibu dosen adalah bagian dari prodi, bagian dari fakultas. Itu tentang tema dan subtema. Kemudian yang tidak kalah pentingnya nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Eri atau Pak Holid tentang setting Turnitin ya, setting Turnitin yang kemarin sudah diputuskan dalam rapat LP2M untuk ada apa ya, ada penyesuaian tentang setting Turnitin. Nah, Bapak Ibu, saya kira penting untuk menyesuaikan aplikasi Turnitinnya dengan setting LP2M agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Bapak dan Ibu sudah bagus, sudah rendah. Nah, tapi setelah ditunitin di LP2M, kok ternyata membumbung tinggi, misalnya begitu. Nah, itu penting dicermati soal Turnitin tadi. Kemudian lampiran lain yang tidak kalah pentingnya adalah jangan sungkan-sungkan untuk datang ke dekannya masing-masing, memastikan bahwa judul proposal Bapak dan Ibu sudah berkontribusi terhadap pemenuhan visi misi fakultas. Itu penting karena Bapak dan Ibu bagaimanapun juga bagian dari fakultas, bagian dari prodi. Nah, sehingga nanti oleh para dekan di masing-masing fakultas akan dicermati apakah judul Bapak dan Ibu sesuai dengan visi misi fakultas. Nah, itu beberapa hal yang menurut saya penting saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hal-hal lain saya kira bisa ditambahkan dibaca di pengumuman. Saya hanya men-stressing saja hal-hal yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu dosen sebelum submit penelitian. Nah, saya kira begitu, cukup dari saya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Pusat Penelitian. Selanjutnya, progress report, pendaftar bantuan pengabdian serta teknis penggunaan Litap Dimas dan Sipol oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris, Kepala Pusat Penelitian, dan seluruh dosen di lingkungan YIN Madura. Baik, yang pertama bahwa terkait dengan pengumuman hibah pengabdian dan penelitian yang sudah di-share beberapa waktu yang lalu, poin pertama yang perlu kami jelaskan bahwa untuk pengabdian ini yang saat ini sedang berlangsung dan sedang menerima
submit proposal dari dosen adalah pengabdian yang berbasis kitab jimat dengan pilihan satker maupun pusat. Jadi Bapak Ibu bisa memilih pusat, bisa memilih satker. Apabila satker yang dipilih, maka kami hanya menyediakan 2 klaster. Kenapa perlu dijelaskan? Karena ternyata ada proposal yang nyasar. Jadi kami untuk pengabdian itu hanya membuka klaster pengabdian masyarakat berbasis moderasi beragama dan pengabdian masyarakat berbasis lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Nah, ini ternyata ada proposal yang masuk ke klaster apa ini? Bentar saya cek dulu. Bisa share screen nggak apa-apa, Pak? Biar langsung jelas, Pak. Biar bisa Ya, masuk ke klaster yang tidak kita buka itu intinya. Oh, tidak ingin. Nah, artinya Bapak Ibu ketika melakukan submit proposal, saya berharap bahwa perhatikan kalau memang yang dipilih itu dikti atau pusat, monggo. Walaupun kemudian untuk juknisnya sama-sama mengacu kepada keputusan Direktur Jenderal Pendis nomor 153. Jadi itu yang menjadi acuan untuk Litabdimas, baik yang satker maupun yang pusat. Nah, barangkali nanti ada serapan anggaran yang artinya tidak terserap, maka akan dibuka kembali di satker dengan menggunakan aplikasi Sipol. 2 hal di Sipol untuk pengabdian. Yang pertama, yang sifatnya institut, jadi dia akan membuka kembali beberapa klaster sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh institut, dalam hal ini LP2M. Kemudian masing-masing fakultas juga akan membuka klasternya sesuai dengan kebutuhan fakultas dan program studi. Nah, kami dalam konteks yang kedua, untuk yang fakultas, hanya memfasilitasi pangkalan data agar supaya data-data yang masuk ke Sipol itu mudah digunakan oleh masing-masing fakultas. Jadi mau dibuka klaster apa, berapa anggarannya, siapa yang akan menjadi reviewer misalnya, kapan mau ditutup, kapan mau dibuka, itu kami serahkan kepada fakultas. Kami hanya akan mengawal prosesnya, bahwa proses itu harus sesuai dengan pedoman. Jadi ketika di pedoman harus ada review, maka reviewnya juga menggunakan aplikasi Sipol, maka fakultas juga menjadikan Sipol ini sebagai lalu lintas mulai dari masuknya proposal sampai pada outcome yang diinginkan. Tentunya kita merujuk pada pedoman pengabdian yang baru saja disahkan oleh Senat dan dalam proses revisi. Baik, kemudian yang kedua terkait dengan proposal tadi, kalau ada problem salah memilih klaster ini tiap tahun memang sering ada. Nah, yang sering juga saat proses review itu adalah kawan-kawan dosen ini tidak bocor. Oke.
Nah, kalau kita memperhatikan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 153, maka fill-in proposal pengabdian itu ada pada halaman 37. Nah, seringkali teknis-teknis kecil, teknis-teknis yang semestinya tidak menjadi masalah bagi Bapak Ibu dosen, ini menjadi masalah saat tidak dibaca, sehingga skema proposal atau sistematika proposal yang ditulis tidak sesuai dengan bisnis, sedangkan reviewer itu melakukan review berdasarkan judul. Jadi ada miss, jadi proposalnya bagus, tapi kemudian karena tidak sesuai dengan bisnis, maka akan dinilai rendah oleh reviewer karena reviewer punya acuan sendiri. Kenapa ini penting untuk kita sampaikan? Karena khusus untuk pengabdian. Ini insya Allah baru kali ini kita buka di Litab Dimas itu. Untuk yang sebelum-sebelumnya hanya penelitian. Jadi ketika pimpinan tadi berharap bahwa paling tidak untuk saat ini, bahkan untuk tahun depan, akan ada progres dari sisi kuantitas dosen yang mengusulkan proposal. Nah, kami di LP2M juga berharap bahwa skema penganggaran untuk pengabdian itu kalaupun tidak sama dengan penelitian, ya paling tidak hampir sama, sehingga antara penelitian dan pengabdian ini secara sinergis berjalan berdampingan untuk memenuhi beberapa target-target utama atau kemudian mahkota bahasa rektor itu yang bisa menunjang terhadap kualitas, bahkan mendorong secara real terwujudnya UIN Madura. Kemudian yang terakhir barangkali Pak Eri, tentang klaster pengabdian tadi yang sempat saya sebut, untuk yang satker memang 2, tapi untuk yang pendis, untuk yang diktis itu semua dibuka, karena itu sifatnya kompetisi yang luas antara satu dosen di lingkungan PTKIN. Kendati pun demikian, jangan lupa bahwa kompetisi yang ada di satker kita sendiri itu tidak hanya melalui Litab Dimas. Jadi monggo Bapak Ibu yang misalnya tidak memenuhi kriteria penilaian, tidak lolos, nanti bisa dimasukkan lagi ke SIPOL, karena di SIPOL itu juga akan ada klaster institut dan klaster fakultas. Nah, artinya harapan dari pimpinan bahwa 250 sekian dosen yang ada di lingkungan YN Madura itu paling tidak 50% saja mengajukan proposal, submit proposal, ini sudah cukup luar biasa. Nah, ketika melihat yang ada sekarang mengajukan pengabdian, jadi diupdate tadi, update terakhir Pak Eri 2, sekarang jadi 3 Pak Eri. Jadi ada 3 pengusul proposal pengabdian dari 250 sekian. Ini sebenarnya menarik untuk diteliti ya. Menarik untuk diteliti, 250 dosen yang mengajukan pengabdian hanya 3 orang dosen begitu. Yang terakhir, paling akhir, saya berharap nanti Pak Prof. Eri ini menjelaskan beberapa hal terkait setting Turnitin. Barangkali ini tugas dari sekretaris untuk menyampaikan dan menjelaskan sedikit filosofinya. Barangkali begitu ya Pak Eri. Dari saya,
terkait dengan pengabdian, mungkin apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, ada dialog, saya persilakan nanti. Terima kasih Pak Eri, Pak Mama, Bu Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat YIN Madura. Selanjutnya, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Dipersilahkan untuk raise hand. Oh, oke. Boleh, Bu Iko? Oh, ada Pak Ali Nur Hadi. Oke. Atau Pak Eri, sebentar Bapak. Atau Pak Eri mau menjelaskan tentang Turnitin dulu? Sebentar, Bu Iko, saya jelaskan tentang Turnitin ya. Untuk Oh, baik. ya, Pak untuk Eri, sebentar ya. ya sebentar ya. Untuk setting Turnitin Bapak Ibu sebenarnya sudah ada kesepakatan. Jadi kalaupun setting Turnitin standar dari YIN Madura itu langsung diterapkan pada penelitian 2023 itu insya Allah settingnya sudah standar. Tapi untuk hati-hatinya kami melakukan beberapa perubahan. Jadi sebenarnya secara kronologis ya, kita sudah punya edaran rektor, sebentar ya, edaran rektor tentang Turnitin yang diatur di tahun 2021, sebentar. Saya buka. Itu dan untuk penelitian SIPOL Bapak Ibu bahwa batasnya itu adalah 20%. Nah, setting yang awal, sebentar ya, setting yang awal, jadi setting Turnitin awal, kalau menurut edaran rektor, ini tidak, apa ya, setting Turnitinnya seperti ini, jadi bisa di, nampak ya Bu ya, Bapak Ibu, jadi yang awal di setting begini, nih, pokoknya ini yang apa penting adalah di bagian exclude ini yes, nanti terus yang terpenting juga bahwa di sini ini juga bagiannya yes juga ya. Jadi kalau nanti tinggal saya share ini, jadi silakan Bapak apa Ibu mengikuti ini. Dan kalau menggunakan setting ini, maka badai Turnitin akan banyak. Sehingga kemarin kami melakukan perubahan, yaitu setting Turnitinnya kami ganti. Tapi ini hanya berlaku dulu untuk di lingkungan penelitiannya. Ini untuk pengajuan penelitian karena memang batas penelitian kita similarity-nya adalah 20%. Kalau Litab Dimas adalah 35%. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan rektor, istilahnya Pak Ketua LP2M ini adalah IKU dari YIN Madura, maka kami tetap menggunakan batas toleransi untuk similarity adalah 20% untuk yang sipol. Kalau yang litap adalah 35%. Nah, kami melakukan beberapa perubahan di setting Turapenitin itu. Yang pertama adalah pastikan dulu Bapak Ibu biar tidak terjadi kejadian-kejadian yang apa lalu, maka di submit paper 2 itu pastikan sudah no repository. Kalau Bapak Ibu menggunakan setting YIN, insya Allah ini sudah bentuk standarnya ini sudah. Terus yang kedua, nanti
pada menu exclude small source yang semula no ini nanti diubah ke yes. Kalau yang settingan pertama itu no ya. Jadi kalau no itu dampaknya akan banyak Bapak Ibu. Tapi kalau ini diubah ke yes dan nanti di set sort ini di apa di word count-nya ini ganti 20. Kalau di settingan yang apa pertama itu no dan tidak ada apa? Tidak ada batasan kata ya. Nah, ini yang berubah dari settingan versi edaran rektor dengan versi kesepakatan hasil rapat LP2M. Insya Allah ini hasilnya akan maslahah karena akan banyak draft proposal ataupun draft penelitian ataupun proposal yang akan lolos dan tidak terbuang percuma karena tidak memenuhi ambang batas 20%. Kalau yang diajukan ke Litap Dimas tetap adalah 35%. Nanti apa namanya gambar dari setting Turnitin ini nanti akan kami share di grup penelitian agar menjadi perhatian bersama sehingga tidak ada perbedaan antara setting yang ada di LP2M dan ada di unit-unit lain. Sekali lagi ini berlaku untuk LP2M. Jadi ini sebenarnya sudah ada keringanan ya. Karena kalau ngikut yang edaran rektor maka tidak ada batas toleransi apa kata ya nah, ini di exclude small source-nya ini no. Jadi kalau no ini berarti tidak ada toleransi kemiripan. Mungkin ini yang bisa disampaikan Bu Ikoh biar nanti perbandingan antara setting edaran rektor dan yang disepakati oleh kawan-kawan LP2M untuk memperbanyak proposal yang bisa lolos di tahapan review itu akan lebih banyak. Oke. Mungkin ini Bu, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Eri. Saya lanjutkan kepada sesi diskusi. Tadi ada Bapak Ali Nurhadi. Bapak Ali. Oke. Oke. Dipersilakan, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan penjelasan khususnya di penelitian termasuk di edaran yang sudah diedarkan itu sudah sekilas saya baca. Mungkin ada yang belum paham makanya saya ingin memberikan bertanya terkait dengan jumlah besaran dana. Mungkin ini penting untuk disampaikan sehingga kita membuat reng-rengan itu mendekati, artinya memang prioritas betul di mana dan itu akan diwujudkan nyata secara jelas melalui perencanaan di RAB kalau memang diterima sehingga tidak merubah yang sangat drastis. Satu contoh di Litap Dimas kemarin yang diajukan 60 begitu diterima 15. Ini kan harus merubah yang sangat drastis. Lebih baik mungkin diinfokan saja, misalkan tema ini, klaster ini dengan dana sekian yang sipol itu akan lebih objektif dan kita juga menyiapkan sesuai dengan yang direncanakan. Akhirnya aksinya juga akan perencanaannya jelas, maka aksinya juga lebih enak. Jadi tidak mendesain ulang kembali, tetapi dari awal sudah diprogram mana yang betul-betul perlu didanai, tidak dibuat-buat. Artinya begitu. Ini terkait dengan penjelasan, mohon khususnya di penelitian termasuk mungkin di pengabdian. Kalau memang
itu di Litabdimas atau Sipol mungkin bisa disampaikan tidak hanya dari jumlah kuota pesertanya, tetapi juga budget saya kira juga nggak apa-apa karena memang kita refocusing itu memang kecil tidak masalah, tetapi dengan itu semakin jelas kita membuat desainnya. Intinya begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Pusat Penelitian mungkin langsung ditanggapi. Oh ya, baik, saya tampung dulu, baru nanti akan dijawab oleh Bapak Kepala Pusat maupun Kepala Pusat. Selanjutnya ada Bapak Ainul Yakin, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada moderator. Yang perlu saya minta keterangan dari Kepala Pusat Penelitian, surat edaran yang sudah di-share oleh Kepala Pusat Penelitian itu saya baca mengenai beberapa poin, di mana pada proposal penelitian sub-subnya itu saya baca itu tidak ada kerangka teoritis yang relevan. Perlu diterangkan apakah memang proposal penelitian yang sekarang itu tidak perlu menjelaskan kerangka teoritis. Oke, terima kasih. Itu saja Bapak. Ya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Fathul Holik, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Iqbal dan tim LP2M. Saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh LP2M, utamanya keterlibatan mahasiswa ya dalam pengabdian dan dan penelitian. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama kaitannya dengan pengabdian. Kalau tidak keliru, pengabdian kalau itu di fakultas itu sedang berjalan dan ada beberapa yang sudah melakukan, gitu ya, tanpa ya memang konfirmasi secara lisan dengan kita. Tapi kan sekarang memang semua pengabdian itu bentuknya sudah masuk ke prodi. Jadi di fakultas itu kalau kemarin itu ada di WD3 ya kalau di Tarbiyah. Makanya kita bisa pantau termasuk beberapa luaran ya, artikel, dan yang kita kumpulkan itu artikel ya, baru artikel. Nah, itu mohon nanti untuk di teknisnya seperti apa secara teknis ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan saya belum lihat di Tabdimas ya, yang satker itu. Memang ada niatan juga ngajukan untuk pengabdian, tapi saya juga masih ragu-ragu itu ya, karena ini mungkin kaitannya dengan kebijakan di tingkat LP2M dan pusat gitu ya. Artinya kalau memang menariknya itu LP2M itu memberikan kebebasan kita, terima kasih, suruh memilih itu, memilih yang mana dan seterusnya, itu menarik, tapi mungkin yang paling penting juga saya kira tercantum di aturannya, di peraturannya misalnya ada itu di dosen atau dosen fungsional dan seterusnya itu boleh mengajukan pusat dan fakultas karena dengan ketentuan bahwa silakan misalnya dengan kerelaan untuk diliburkan, karena ada beberapa orang yang nanya ke tempat saya. Kemudian yang ketiga ini, yang terakhir itu aplikasi Pak, tentang aplikasi.
betul kata Pak Mamang, semoga nanti ini aplikasinya betul-betul stabil ya sampai akhir. Nah, mungkin eh, ini mungkin yang paling penting itu eh, nanti ditunjukkan saja Pak di share screen itu yang sipol, karena kemudian juga yang litap dinas itu juga menjadi apa ya, keraguan kita untuk mengajukan. Saya berharap forum ini bisa memberikan beberapa klarifikasi berkaitan dengan teknis. Saya kira, oh ya, yang terakhir ini apa namanya tadi, Turnitin, Pak. Turnitin itu kalau tidak keliru LP2M ya, yang hanya nyoba saja ya. Misalnya kita mau ngajukan, kita nyoba, oh ternyata punya saya ini baru sudah 35. Berarti, tapi yang berhak menentukan besaran dan ininya kan tetap ini ya, tetap LP2M. Itu yang terakhir, Pak. Terima kasih teman-teman LP2M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, boleh saya ulangi lagi pertanyaannya. Yang pertama itu tentang apa ya? Mohon koreksinya lagi. Kalau yang kedua terkait kebijakan, yang ketiga terkait aplikasi, dan yang terakhir terkait Turnitin. Eh, Kalau yang pertama itu kan yang pengabdian, Bu Iko. Jadi ada di fakultas itu kan sudah ada yang menyelenggarakan, karena kita belum punya panduan yang jelas ya di fakultas itu, tentang pengabdian. Kalau tidak keliru, saya nggak tahu, nanti bisa dikonfirmasi. Saya konfirmasi lagi ke beberapa prodi ya. Karena kan sekarang untuk pendanaan, kalau misalnya tadi Pak Khalid itu bilang bahwa Sipol nanti akan membuka yang fakultas, misalnya. Atau maksudnya mungkin nanti kalau misalnya ada yang tidak masuk di pusat, bisa masuk fakultas. Karena di fakultas itu belum punya kebijakan yang khusus Sipol, yang khusus pengabdian. Utamanya sekarang setelah refocusing itu kan diberikan ke prodi. Jadi semua keuangannya itu masuk ke prodi dan sudah dibagi menurut prodi. Kalau di Tarbiyah, nggak tahu kalau di tempat lain. Saya kira itu yang pertama. Baik, berarti terkait pengabdian dosen yang ada di fakultas. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Karena sudah tidak ada yang raise hand lagi, mungkin bisa dijawab oleh Bapak Kepala Pusat Penelitian terkait pertanyaan Bapak Ali Nur Hadi, dana penelitian. Oke, baik. Terima kasih Bu Iko dan para dosen yang sudah mengajukan pertanyaan tadi. Nah, soal pagu anggaran begini tuh Bapak. Jadi yang menentukan nanti seberapa banyak klaster itu mendapat anggaran, itu nanti ada mekanismenya. Salah satu mekanisme yang biasa kita lakukan adalah mekanisme di tim komite penilai. Jadi nanti setelah ada review substansi proposal, jadi kan proposal itu dimulai dari review terhadap kelengkapan administrasi proposal. Setelah itu ada cek similarity Turnitin. Setelah itu direview oleh reviewer, review isi proposal. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diminta untuk presentasi proposal. Nah, setelah semua nilai seleksi proposal selesai, baru nanti nilai-nilai tadi akan dirapatkan di tim komite penilai, termasuk juga rapat mengenai bagaimana pagu anggaran di masing-masing klaster. Nah, itu proses Pak ya, mekanisme bagaimana penentuan anggaran penelitian. Jadi bukan ditentukan oleh LP2M, tapi ditentukan oleh tim komite, rapat tim komite. Nanti setelah itu akan ada
berita acara tentang penentuan pagu anggaran. Ya sebagai ancar-ancar gitu Pak ya, ancar-ancar karena ini kan istilahnya saya mendahului tim komite gitu ya. Buat ancar-ancar saja, mungkin untuk klaster pembinaan itu maksimal itu 10 itu Pak, maksimalnya. Karena ada refocusing tadi itu. Kemudian interdisipliner itu antara 10 sampai 15 itu ya. Jadi mengapa pakai ring begitu karena ini juga belum pasti, rapat komitenya kan masih belum digelar. Kemudian oh ya, untuk yang pembinaan itu nanti tagihannya Sinta 6 sampai 4. Makanya pagu anggarannya segitu. Kemudian untuk yang interdisipliner tagihan artikelnya itu Sinta 3. Kemudian pengembangan pendidikan tinggi itu antara 15 sampai 20. Itu Sinta 2. Kemudian pengembangan nasional itu sama dengan pendidikan pengembangan tinggi. Itu juga tagihannya Sinta 2. Kemudian kolaborasi antar perguruan tinggi juga sama. Tagihannya Sinta 2 dan anggarannya juga sama. Kemudian yang terakhir ada kajian strategis nasional itu antara 30 sampai 40. Dan ini tagihannya Sinta 1 ini. Agak lumayan kalau ini. Harus betul-betul timnya linier. Baik antara ketua, anggota, maupun prodi. Kemudian yang Pak Ainul yakin tadi soal kerangka teori, nah itu di sistematika proposal, kalau kita cermati, pada poin tinjauan pustaka, Bapak, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Nah, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu itu isinya adalah kerangka teori itu. Jadi memang di kampus kita ini dari dulu selalu ada perdebatan antara mau pakai istilah kerangka teori, landasan teori, tinjauan pustaka dan macam-macam gitu ya. Sehingga kemudian diambil keputusan bahwa bagian teori itu ada di tinjauan pustaka pada poin G. Poin G tinjauan pustaka atau kajian penelitian terdahulu. Jadi di situ Bapak Ibu bisa meletakkan teori yang mau dipakai maupun hasil-hasil penelitian terdahulu. Jadi gabungan di poin B itu. Nah, saya kira itu dua pertanyaan untuk saya, Bu Iko. Baik, bagaimana Bapak Ali dan Bapak Ainul Yakin? Bapak Ali. Terima kasih Pak Kapus. Ya, punya gambaran lah. Baik, Pak Ainul Yakin bagaimana? Ya, terima kasih. Baik, karena pertanyaan Pak Ali dan Pak Ainul Yakin sudah terjawab. Selanjutnya pertanyaan Bapak Fathul Holik terkait pengabdian, mulai dari pengabdian yang ada di fakultas, kebijakan dari LP2M seperti apa, kemudian aplikasi Sipol dan Litbangdimas, yang terakhir pertanyaan kepada mungkin Pak Eri bisa jawab nanti terkait Turnitin. Belum. Buat Turnitin dulu ya. Karena kepala pusat pengabdiannya masih ada trouble, maka kepada Pak Eri dulu Pak, mungkin bisa dijawab terkait Turnitinnya Pak. Ya, untuk Turnitin ya. Kalau yang untuk yang diktis, silakan Bapak Ibu cek di Juknis, di Diktis itu sudah siap, sudah ada. Kalau yang Turnitin settingan YIN Madura,
nanti kami akan share yang versi LP2M untuk memperbesar kemungkinan diterima ketimbang menggunakan ketentuan yang ada di yang diatur oleh SK Rektor tahun 2021, Pak Khalid. Nanti kami share di chat ini agar kalau Pak Fathurolek mau cek, silakan berikan ke admin. Saya minta setting seperti ini gitu aja. Jadi tolong settingan untuk penelitian disamakan. Insya Allah nanti akan sama, kita akan sama. Dan Ketua LP2M juga sudah mengirimkan surat ke rektor agar settingan Turnitin diupayakan lebih apa namanya, lebih longgar dan dekati yang diatur oleh Litap Dimas itu. Tapi tolong nanti diingat lagi bahwa kalau Litap Dimas 35%, kalau Yayan Madura itu adalah 20% karena IKU ya. Terus Pak Fathurolek, Pak Khalid siap, saya akan tampilkan bagaimana tampilan di Sipol. Nah, kalau Sipol ini memang aplikasinya masih pakai yang lama ya, app Yayan Madura .ac.id/sipol dan apa seterusnya. Tinggal Bapak Ibu nanti login dengan menggunakan NIP. Kalau belum diubah maka username-nya NIP, password-nya NIP. Nah, nanti tinggal masuk dan nanti mendaftar sebagai peneliti ya. Nanti setelah masuk ke peneliti, masuk ke proposal, nah nanti tinggal tambah di sini. Tambah nanti tinggal diikuti ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang Litap, maka Dimas. Nih, Litap Dimas. Nah, nanti setelah buka, pastikan Bapak Ibu login juga menggunakan akun Litap Dimas. Lain ya, akun Litap Dimas dengan akun Sipol. Semoga tahun 2024 nanti akan ada integrasi antara Sipol Yayan Madura dan Litap Dimas Pusat. Akunnya sama. Nanti kita akan submit dengan menggunakan akun yang sama untuk penelitian, PKM, publikasi. Gitu ya. Nanti masuk ke peneliti Bapak Ibu ya. Peneliti, nanti masuk ke proposal. Nah, setelah proposal ini Bapak Ibu nanti tinggal ajukan. Nah, ini plus. Tambah sama juga dengan apa Sipol, tapi di Litap Dimas ini pastikan Bapak Ibu, pengelola bantuannya siapa? Apa PT KIN, apa pusat. Kalau PT KIN maka nanti akan muncul klaster PT KIN. Sorry, akan muncul klaster yang Satker Pusat. Nah ini, kalau ini PT KIN, maka Bapak Ibu perlu menyesuaikan dengan apa namanya? Dengan juknis Bapak Ibu ya. Juknis yang dibuat oleh LP2M. Jadi tidak semua yang dibuka. Yang dibuka ini buku ajar, terus PKM. PKM-nya ini ada, nanti biar Pak Khalid ya, takut saya salah juga ya. Terus penghargaan penulisan buku dan juga peningkatan kualitas jurnal internasional. Monggo, di juknis itu ada. Jadi tidak semua dibuka Bapak Ibu. Kalau yang pusat juga monggo nanti akan ada klaster-klaster yang itu nanti bisa Bapak Ibu pilih. Tapi pastikan yang dipilih itu adalah apa namanya, bagian PKM, bukan penelitian. Jadi tolong sekali lagi juknis itu dipahami. Terkait dengan juknis, Bapak Ibu sudah di-share di apa grup. Sorry, sebentar, saya buka. Nah ini ya, pengumuman ini. Sorry.
Yang pengumuman ini yang diktis ya. Kalau yang miliknya PT, yang miliknya YIN, tunggu dulu. Nah ini. Nah ini yang PT KIN. Yang ini, yang lembaran pertama, ini adalah sosialisasi tentang hibah PKM dan publikasi ilmiah. Yang dibuka ada 6 klaster Bapak Ibu. Ada 2 PKM, 1 jurnal, dan 2 buku. Ini nanti ada 2 PKM, 1 peningkatan kualitas jurnal internasional, dan 2 bantuan publikasi ilmiah, yaitu penghargaan penulisan buku dan bantuan penerbitan buku ajar. Yang PKM dan publikasi ini lebih menekankan ke bagaimana judul itu berbasis moderasi beragama. Nah ini juknisnya dan ini jadwalnya. Jadi ini sebenarnya ada 2 surat Bapak Ibu. Nah ini PKM dan bantuan publikasi ilmiah. Jadi akan berakhir tanggal 10 April. Jadi sudah kurang 5 hari lagi. Nah yang kedua ini ada sosialisasi yang sipol. Ini yang penelitian. Penelitian satker yang berbasis sipol. Monggo Bapak Ibu yang sudah ditanyakan oleh Pak Ali Nur Hadi ataupun Pak Ainul Yakin apa tadi, tapi bagaimana itu tetap ada penciri kemaduraan. Ini waktunya tanggal 13 April. Jadi tanggal 13 April itu adalah batas submit. Juga saya menjawab dari Pak Fathul Holik, diharapkan memang akan ada integrasi Pak Fathul Holik ya nanti antara PKM, penelitian, publikasi sehingga standarnya sama. Begitu juga dengan luarannya itu sama, output, outcome, prosesnya sama. Tapi nanti yang akan berbeda adalah siapa yang melaksanakan, apakah LP2M, apakah fakultas. Nah, karena memang di Senat itu kita tidak berbicara dana, tapi bagaimana penjaminan mutunya itu sama, standarnya sama. Jadi kalau PKM jangan hanya datang 1 kali terus laporan selesai, tapi diharapkan ada proses-proses yang itu sudah disusun oleh Juknis dan sudah diturunkan oleh YIN Madura. Jadi bagaimana kalau PKM itu memang ada dampak ataupun impact bagi masyarakat gitu. Jadi itu Bu Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Eri. Selanjutnya kepada Bapak Khalid, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Iko. Yang pertama tentang pengabdian yang ditanyakan oleh Pak Wadek 3 Pak Fathul Holik tentang regulasi pengabdian. Jadi kita sudah bersama-sama di Senat kemarin mengesahkan Suaranya Pak Holik atau bisa tukar tempat sama Bu Iko ya. Halo. Yang kedua, bahwa seluruh tahapan
dan diatur secara spesifik melalui juknis. Nah, oleh karenanya, secara garis besar, Pak Abdul Halik, di sana itu ada PKM institut, ada PKM fakultas. Nah, itu adalah dasar penyelenggaraan PKM. Jadi yang menjadi penyelenggara tetap LP2M, tapi secara teknis di bawah. Jadi ada sinergi antara LP2M dan fakultas terkait dengan pengabdian di fakultas. Kenapa fakultas yang melakukan pengabdian? Karena memang anggaran yang akan digunakan nantinya untuk pengabdian ini adalah PNBP. Sedangkan yang ada di LP2M itu BPTM. Jadi saya kira itu aja. Artinya bahwa secara regulatif pengabdian yang ada di fakultas itu tetap ada pijakan hukumnya sesuai dengan SK rektor nanti terkait dengan pedoman pengabdian dosen, sehingga setiap fakultas jika memang menganggarkan atau mau membuka klaster untuk pengabdian fakultas, ini bisa melalui SIPOL. Jadi akan ada koordinasi, misalkan Fakultas Tarbiyah mau membuka untuk pengabdian dosen, tentunya setelah kita Dimas ini akan koordinasi dengan kami dan kami dengan TPD untuk dibuat kompetisikan regulasi yang dinyatakan oleh Pak Fatul dosen itu yang fakultas. Nah, problemnya saat ini keterbatasan aplikasi yang memang rancangannya itu tidak selesai, Pak Fatul Halik. Jadi kita memang kayaknya lari bersama kasihnya, gerak lari begitu. Pengabdian mahasiswa KPM yang akan dibahas besok itu dengan Pak Fatul Halik tentunya. Yang sekarang kita bahas ini pengabdian untuk dosen. Jadi memang kita ada rancangan ke depan, kita akan menggunakan yang lama, yang ya klaster sesuai dengan apa yang dirancang oleh institut, dalam hal ini LP2M, dan apa yang dirancang oleh fakultas. Pada pertanyaan berikutnya, Pak Fatul Halik, bagaimana cara fakultas untuk membuka klaster itu? Ini intinya bahwa fakultas ini kan memang sudah pernah menyelenggarakan pengabdian dosen. Tapi LP2M berupaya untuk mewarna regulatif leading sektor di bidang pengabdian. Itu bisa mengawal tentunya dengan menggunakan aplikasi. Jadi di aplikasi itu kita akan punya record, punya history. Apakah di target sekian orang, kemudian di fakultas Usuluddin dan dakwah sekian orang. Jadi kita punya data. Artinya apa? Bahwa teknis pengabdian di fakultas itu sebenarnya sama saja dengan sebelumnya, tapi melibatkan LP2M untuk membuka akses ke aplikasi
di sipol. Itu saja Pak. Yang terakhir dari satu pertanyaan kan, karena LP2M hanya membuka 2 klaster, yaitu klaster pengabdian berbasis moderasi dan pengabdian berbasis lembaga keagamaan. Ini anggarannya antara 20 sampai dengan 25 juta. Kenapa kemudian tidak penentuan penganggaran mas itu ditentukan oleh Dewan Komite. Dewan Komite ini yang menentukan besaran anggarannya. Artinya bahwa di aplikasi sendiri itu ada form usulan, jadi silahkan mengusulkan sebanyak-banyaknya, tapi ketika diterima dengan nominal berapa, maka akan ada form atau peneliti atau pengabdi itu mengupload kembali besaran yang disetujui oleh komite. Nah, barangkali nanti akan berbeda dengan di sipol. Ketika di sipol karena sifatnya betul-betul internal LP2M, maka anggaran baik yang institut maupun fakultas akan ditentukan secara pasti. Jadi untuk klaster ini sekian, untuk klaster ini sekian. Karena sekarang masih Litbang Dimas ini Pak, jadi kita mengacu pada Jukmis Litbang Dimas, ada komite juga di situ, barangkali hanya gambaran bahwa anggaran kita itu 20 sampai dengan 25 juta per judul. Barangkali itu saya kembalikan ke Bu Iko sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana kepada Pak Fatful? Ya Bu, saya kira cukup cuma ini aja, memastikan yang kan di sini ada yang itu loh, yang Turnitin, kalau nggak keliru ada cek Turnitin tapi di persyaratannya. Tapi saya sudah clear saya kira untuk yang itu juga sudah clear. Terima kasih para teman-teman LP2M dan tanggapannya. Baik. Tidak ada lagi dari Bapak Ibu. Cukup Bu Iko. Cukup. Baik, terima kasih. Mungkin nambah Bu Iko, sebentar Bu Iko. Ini tadi kan yang penelitian, sekarang yang publikasi ya. Yang publikasi itu kalau bantuan peningkatan jurnal internasional itu 40 sampai 50. Monggo silakan. Jurnal yang mau ke Scopus ada dana 40 sampai 50, tapi ini hanya rentang ya. Tergantung lagi-lagi komite. Terus ada penulisan buku. Penghargaan penulisan buku referensi. Ini 15 juta. 15 juta kalau jumlahnya ada. 15 juta ini maksimal. Tergantung lagi-lagi nanti komite dan penerbitan buku ajar. Moderasi ini anggarannya 10 juta. Jadi buku ajar itu maksimal 2 dengan masing-masing 10 juta maksimal, dan buku referensi itu 5, masing-masing 15 juta. Lagi-lagi ini dana hanya ancangan. Semua tergantung kepada reviewer dan komite yang akan memutuskan besaran dan jumlah pemenang dari masing-masing klaster. Mungkin ini Bu Iko, terima kasih. Boleh saya tanya? Boleh Bu, monggo Bu. Oke, lupa mulai tadi nggak kacungkan tangan. Monggo, Bu Prof, monggo Bu Prof. Monggo Bu Umi. Yang pertama, ya ini tadi bantuan publikasi ya Mas Heri. Iya Bu, betul bantuan publikasi itu nggak berlaku surut ya? Berlaku ke depan atau berlaku surut? Kalau yang penghargaan itu berlaku surut Bu. Jadi yang sudah terbit tapi yang tidak didanai ya Bu ya.
Pertanyaannya Yang belum bertujuan ada nih. pendanaan ya. Kalau penghargaan itu berarti sudah terbit. Coba nanti dicek di Juknis, Bu ya. Tolong nanti ceknya Oke. di Juknis saja nanti. Kalau yang Oke, buku ajar siap. itu berarti bukunya belum terbit. Kalau yang Buku referensi itu ajar mungkin sudah bukunya terbit. belum terbit. Tapi monggo sekali lagi ikuti Juknis saja, Bu. Bagaimana bunyi Ya, Juknis? siap. Kami taat kepada Juknis. Tapi kelihatannya gitu. Kalau penghargaan tuh biasanya bukunya sudah terbit. Kalau penulisan bukunya masih mau ditulis, gitu, Bu. Iya, iya, siap-siap. Paham. Mohon Logikanya dikoreksi seperti nanti itu. untuk Ya, dicek di Juknis, Bu. iya, iya. Jadi kalau memang publish itu kan memang sudah terbukti publish soalnya, ya. Namanya Ya, penghargaan, Bu, gitu biasanya. Ya. ya namanya penghargaan. Oke. Pertanyaan yang kedua. Kami di fakultas itu kan ada menyiapkan dana penelitian dan PKM. Apakah ini jalan sendiri-sendiri atau bagaimana? Kalau memang dosen kami banyak yang dapat penelitian, ini saya alihkan saja. Dibuat FGD atau jalan-jalan. Terima kasih, Mas Heri. Mohon tanggapannya. Ikut Bumi. Ikut Ya, Bumi. saya juga ikut Baby. Ini Bu, kalau yang fakultas sebenarnya silakan dekan nanti berkoordinasi dengan kepala LP2M. Walaupun aplikasi Sipol itu belum sempurna, tapi kan ketidaksempurnaan Sipol jangan sampai menghalangi kawan-kawan yang ingin melakukan penelitian. Itu diharapkan nanti tetap menggunakan Sipol versi yang lama. Sampai nanti Sipol yang akan terintegrasi dengan Litab Dimas itu akan lahir di tahun 2024. Mohon dukungan para peneliti dan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Iya, iya. Terus teknisnya yang di fakultas apa gimana ya Mas Heri ya? Ini yang perlu kami bicarakan. Teknisnya apa jalan saja kita buka apa namanya pengumuman untuk penerimaan proposal dan lain sebagainya seperti PKM kemarin kita laksanakan kan di Webi itu ya kita kompetisi. Jadi semua dosen kita minta untuk ngajukan. Jadi nanti kita ambil sekian kan gitu. Untuk yang penelitian ini bagaimana? Apa teknisnya diserahkan penuh ke fakultas atau kami harus melalui P2M? Tetap Bu, tetap ke LP2M Bu. Jadi kalau penelitian ke Pak Ainur Rahman, Iya. jadi ke Pak Masyhur, Ceki, Pak Ainur Rahman. Kalau PKM nanti ke Pak Hulid, ya, ke Pak Hulid Siap. untuk mengkomunikasikannya. Ya, ya. Siap. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu cukup ya? Cukup Bu Iko. Cukup ya. Cukup banget. Cukup Bu, saya kira cukup. Karena akan ke acaranya Pak Didi ntar lagi nih saya langsung ini. Nyambung. Terima kasih Bu atas marilah kita akhiri acara sosialisasi dan progress report baik dari penelitian maupun pengabdian pada siang hari ini dengan pembacaan alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ditunggu proposal terbaiknya. Terima kasih Pak Eri. Pak Warek, makasih Pak Warek. Ditunggu proposalnya. Oke, izin Zoom kami tutup ya. Terima kasih. Nanti rekamannya akan kami share juga. Terima kasih. Ya, rekamannya di share Pak Ari. Nah, siap Pak Warek. Siap. Pak Warek Telu. Ya, siap. Terima kasih LP2M.